Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu topik pada mata kuliah farmakoterapi 3, yaitu tentang malaria bersama saya Nisa Maria. Sebelum diskusi di kelas, saya akan memberikan pengantar untuk topik malaria ini. Malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, di mana parasit ini akan menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Di mana nyamuk Anopheles betina ini dikenal juga sebagai vektor malaria. Ada 5 spesies parasit yang dapat menyebabkan malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Vivax ovale, malaria, dan Knowlesi. Manifestasi klinis malaria ini dapat bervariasi mulai dari ringan sampai membahayakan jiwa. Pasien malaria dapat mengalami demam dan disertai dengan sakit kepala, menggigil, pegal-pegal, nyeri otot, muntah, dan diare. Gambaran klinis yang lebih besar dapat muncul berupa splenomegali, anemia, trombositopenia, hipoglikemia. Untuk diagnosis malaria ini, disarankan melakukan pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopik atau melakukan rapid diagnostic test. Malaria dapat dicegah dan diobati, di mana upaya pencegahan dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria. Kita bisa melakukan, jika ingin berkunjung ke suatu daerah, maka harus mencari informasi terlebih dahulu apakah daerah tersebut merupakan daerah endemis malaria atau tidak. Yang kedua, dengan mencegah gigitan nyamuk. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu pada tempat tidur, kemudian dengan melakukan pengendalian vektor. Yang ketiga, pengendalian vektor ini bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida di lingkungan sekitar rumah. Dan yang keempat, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemberian kemoprofilaksis, yaitu pemberian obat anti malaria yang diberikan kepada orang yang akan berkunjung ke daerah endemis malaria. Tujuan utama pengobatan malaria adalah memastikan eliminasi Plasmodium secara cepat dan menyeluruh dari darah pasien dan untuk mencegah kasus malaria berkembang menjadi kondisi yang lebih berat bahkan menyebabkan kematian. Terjadinya penurunan efikasi pada penggunaan beberapa obat anti malaria, bahkan terjadinya resistensi obat merupakan tantangan dalam pengobatan malaria ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena penggunaan obat anti malaria yang tidak rasional. Dari data WHO, itu dikatakan bahwa resistensi parasit terhadap obat anti malaria ditemukan pada 3 dari 5 spesies parasit yang menyebabkan malaria pada manusia, yaitu falciparum, vivax, dan malaria. Pengobatan malaria harus memperhatikan 4 faktor berikut ini. Yang pertama, keparahan penyakit, di mana sudah disebutkan sebelumnya bahwa manifestasi klinis dari penyakit malaria ini bisa dari ringan sampai tingkat yang parah. Kemudian spesies parasit yang menyebabkan malaria. Yang ketiga, daerah tempat terjadinya malaria. Kemudian yang keempat adalah obat anti malaria yang pernah digunakan oleh pasien tersebut, termasuk juga dengan obat kemoprofilaksis yang pernah diberikan. Demikianlah pengantar untuk penyakit malaria dari saya. Untuk diskusi di kelas, mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan slide presentasi secara berkelompok untuk topik malaria ini yang mencakup hal-hal yang tertera seperti pada slide di bawah ini. Sebagai tugas mandiri, setiap mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan soal studi kasus yang saya berikan berikut ini, di mana riwayat pemeriksaan fisik, laboratorium, dan riwayat penyakit telah tersedia pada slide ini. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan yang pertama masalah terapi obat pada studi kasus, termasuk parameter yang perlu dimonitoring. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, informasi, dan edukasi yang diberikan sesuai dengan studi kasus yang ada. Selanjutnya, terkait dengan studi kasus ini juga, apabila
orang tua dari pasien tersebut ingin menjenguk anaknya yang berada di daerah endemis malaria, maka sebagai seorang farmasis diharapkan dapat menjelaskan rekomendasi yang dapat diberikan kepada orang tua pasien tersebut. Diharapkan semua mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam topik malaria ini dan juga dapat menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.